Kita akan mengkaji tentang husnudzon, baik sangka. Ternyata tidak semua husnudzon itu justru malah membawa berkah, karomah, maunah ataupun salamah, tetapi bisa sebaliknya. Ketika kita semua melihat pengakuan yang sejujurnya dari Habib Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi kemarin itu, kami bangga dengan jempol dua kepada beliaunya. Tetapi ternyata tidak ada bedanya dengan lainnya. Kemungkinan ada tekanan-tekanan dari pihak RA ataupun dari kawan-kawan beliau lainnya, sehingga beliau berani menantang mubahalah terbuka, sumpah, bahkan sampai sumpah li'an juga diarahkan kepada Raden Haji Omar. Secara umum ya untuk kita semua yang kontra dengan mereka, sampai berani mati sekalipun menyampaikan bahwa nasabnya Habib Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi itu adalah sah menurut leluhurnya. Berani mati sampai segitunya. Nah, ini yang namanya menurut bahasa kunonya itu begeduduk. Ada olahnya, huruf dal jadi begeduduk. Jadi keras hatinya. Wa iya rausabila lawayyi yattakhidhuhu sabila. Nah, bagaimana cara menyadarkannya? Kita serahkan kepada Allah Ta'ala dengan tetap terus berusaha. Karena memang tidak semua manusia itu sama seperti pemikiran kita. Ya, ada yang setuju dengan statementnya Habib Agus, ada yang tidak menyetujuinya. Intinya ini kesalahan saya dan mungkin juga kesalahan para pemirsa semua. Saya mengaku salah, ternyata husnudzon itu salah. Tidak semuanya benar ternyata. Ya, inilah kesalahan saya yang bodoh ini. Memang manusia itu berasal dari bahasa Ajam manu ditambahi siyah atau sia. Bahasa Arabnya pas gaduk, man itu orang atau men itu wong atau orang, seseorang, nusia yang diberi karakter pelupa, manusia, menuso, menus-menus kakian dosa seperti saya ini. Dan ternyata lupa atau kecerobohan saya ini memang saya akui salah ternyata. Kenyataannya sebenarnya harus tidak seperti apa yang saya sampaikan kemarin. Terlalu berlebihan dalam husnudzon tanpa waspada itu jelas tidak dibenarkan adanya. Kalau husnudzon tapi didasari dengan kewaspadaan, insya Allah nggak apa-apa. Tapi kita tetap belajar terus, ya, belajar terus dari kegagalan, ya, kehusnudzonan kita selama ini terhadap beliau khususnya dan umumnya terhadap seluruh marga Ba'alawi yang ada di seluruh dunia. Jangan sampai kita jatuh berkali-kali dalam lubang yang sama. Tidak hanya 2, 3, 4 dan seterusnya kali saja, tapi seterusnya sampai selama-lamanya. Karena apa? Sudah jelas ayatnya diperlihatkan oleh Allah Ta'ala di depan mata kita, tetapi kita kadang-kadang lengah dalam menyikapinya. Kembali kepada kelalaian, kelemahan saya, kecerobohan saya yang terlalu husnudzon kepada beliaunya. Karena memang manusia itu jika tidak dikasih oleh Allah salah dan lupa, maka
manusia itu akan berat dalam menapai hidupnya. Lupa itu adalah anugerah Allah Ta'ala bagi kita umat manusia. Man, wong, orang, seseorang, manusia yang dikasih oleh Allah sifat pelupa. Oleh sebab itu setiap Jumat bagi kaum laki-laki yang akil balik, yang mungkin ya, maka wajib untuk mengikuti khutbah Jumat supaya tidak lupa akan wasiat takwa. Begitu juga watawasaw bil haq yang sering kita sampaikan dalam setiap pertemuan, itu juga bagian daripada mengingatkan kita bersama, termasuk ya diri saya juga. Seandainya kita tidak dikasih oleh Allah sifat lupa, maka hidup ini akan merana selamanya dan tidak akan mampu kita tanggung beban beratnya hidup ini. Dengan adanya lupa itu, maka Allah menghapus file-file yang tidak bermanfaat, tidak diperlukan, agar tidak semakin menumpuk bak sampah dalam memori, pikiran, dan hati kita. Apa yang terjadi 2018 yang lalu, waktu di Palu, likuifaksi dan tsunami itu, ya kita pun ya lupa. Lumpur Lapindo, Gunung Merapi meletus, gempa dan tsunami Aceh, ya kita banyak yang lupa. Yang sering ya kami sesalkan lupa kita itu berhubungan dengan sejarah bangsa. Harusnya kita jangan jadi orang yang pelupa atau sengaja lupa. Kalau lupa dengan sendirinya, tetap kita secepatnya untuk mengingatnya. Di antara kehusnuzonannya warga Banjar, Kesultanan Banjar, Kalimantan Selatan sana, dulu tahun 1850-an, 1856 sampai 59, setelah usai Perang Jawa, Belanda menguasai seluruh tanah yang ada di Nusantara, di antaranya adalah Banjarmasin, Kesultanan Banjar. Kalau sekarang ya Kalimantan Selatan. Dulu Kalimantan Tenggara dulu. Ada kesalahan, tetapi ya mungkin dengan unsur ketidaksengajaan dari rakyat Banjar. Salam untuk rakyat Banjarmasin, Banjar Baru, Kalimantan Selatan dan sekitarnya, Martapura, Subamban, ya, terus Tanah Bumbu, Batu Licin dan sekitarnya. Dulu nenek moyang panjenengan tahun 1850-an itu husnudzon kepada Belanda. Datang ke tanah panjenengan, jenengan husnudzon berlebihan, akhirnya disalahgunakan sehingga semua yang ada di sana dikuasai oleh mereka. Bekerja sama dengan Habib Alawi. Peperangan pemberontakan dari orang-orang Banjar, diantaranya ya Kesultanan Banjar, Pangeran Hidayatullah II, didukung Pangeran Antasari, didukung oleh seorang kiai yang sangat-sangat sakti, mandraguna, yang sangat-sangat bertakwa kepada Tuhannya, yaitu Kiai Demang Lehman. Nama kecilnya Idris. Pejuang yang ingin memerdekakan tanah leluhurnya dari campur tangan kekuasaan Belanda yang merampas kekayaan alamnya, bahkan membunuh, memperkosa, mempersekusi rakyat Kesultanan Banjar sana. Apa yang terjadi ketika umat Islam berhusnudzon berlebihan kepada para Habib Alawi? Ternyata Habib Alawi berkhianat. Habib Alawi lebih memihak kepada Belanda
dalam memadamkan pemberontakan rakyat Banjar. Ada pengumuman barang siapa bisa menangkap Kiai Demang Lehman dan bisa menangkap Sultan Hidayatullah II akan diberi hadiah kepala Sultan Hidayat 10.000 gulden, kepala Kiai Demang Lehman 2.000 gulden. Banyak yang tertarik memihak Belanda dalam rangka mendapatkan harta yang sebegitu banyaknya. Tapi orang-orang asli Banjar tetap setia dengan perjuangan para pahlawannya. Di antaranya Pangeran Antasari, Sultan Hidayatullah II, dan yang paling penting adalah Kiai Demang Lehman. Akhirnya terus perang berkecamuk di mana-mana di seluruh tanah Kalimantan Selatan. Sampai-sampai dijebak oleh seorang yang bernama Pambarani. Pambarani ini menghubungi Habib Alawi yang bernama Habib Hamid Al-Aidrus bin Habib Ali Al-Aidrus Bamban. Lalu Habib Hamid Al-Aidrus membawa kawan-kawannya karena Kiai Demang Lehman sudah terjebak di dalam rumahnya Pambarani, tinggal makan, tinggal menangkap saja. Malam hari, Pambarani ini barat kapiten Arab gitu ya, atau centeng kapiten Arab, telik sandi, tapi berniat baik menolong Kiai Demang Lehman untuk diselamatkan di rumahnya. Masuk ke dalam rumahnya Pambarani, dilucuti semua senjatanya. Ada senjata sakti dari Sumbawa dan milik leluhurnya dulu. Dilucuti semua karena nggak menyangka akan terjadi pengkhianatan. Akhirnya menjelang sholat subuh dan setelah sholat subuh dikeroyok sama Habib Hamid Al-Aidrus bin Habib Ali Al-Aidrus Bamban. Ditangkap, gak bisa berbuat apa, senjatanya terlepas, gak ada persiapan. Lalu dipenjara. Lalu tahun 1864 tanggal 27 Februari digantung di alun-alun Martapura oleh Belanda. Tidak cukup digantung sampai mati saja, tetapi kepalanya dipenggal, dibawa ke Leiden Belanda sana. Ini pengkhianatan Habib Alawi yang ada di Kalimantan Selatan. Ayo diingat bersama sebagai bahan pelajaran. Tidak hanya di Kesultanan Banjar saja, tapi di Banten, di mana-mana. Husnudzon yang berlebihan terhadap mereka itu sia-sia. Mohon maaf, sia-sia. Sama dengan ketika genetikanya singa kita kasih rumput tidak akan mau, dia akan mencari daging karena memang karnivora, bukan herbivora. Inilah pentingnya kita untuk waspada, waspada, dan waspada. Ambillah pelajaran, khususnya wahai warga Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ingat, leluhur panjenengan dulu Kesultanan Banjar dipecah belah, sehingga akhirnya Pambarani yang menunjukkan dan memasukkan Kiai Demang Lehman ke dalam rumahnya sehingga bisa ditangkap itu dikasih hadiah uang 2.000 gulden dari Belanda. Sedangkan Habib Hamid Al-Aidrus dikasih kekuasaan menjadi pangeran Kesultanan kecil di daerah Batu Licin. Kalau sekarang kecamatan, ikut Kabupaten Tanah Bumbu yang kaya raya dengan tambangnya sekarang itu. Sampai sekarang masih ada keturunannya. Batu Licin, Habib Umar bin Hafid itu kalau ke Kalimantan Selatan, jujuknya ya di sana. Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu, kalau ke timur sedikit nyabrang itu Pulau Laut itu. Dikasih kekuasaan sampai turun-temurun, bahkan sampai sekarang. Sampai sekarang menjadi jujukan kaum Alawi dari berbagai macam marga yang ada. Ini yang harus kita waspadai bersama.
bahwa ternyata kalau kita husnudzon berlebihan itu salah ternyata. Buktinya ketika kita husnudzon terhadap Habib Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi, ternyata beliau malah menantang, ya, balik dengan Haji Roma Irama, bahkan kita semua. Katanya, berarti kalau menuduh nasab putus sama dengan menuduh zina. Kalau menuduh zina, berarti harus menghadirkan 4 orang saksi. Katanya ada Al-Quran, ada ayatnya. Ya benar, ayat 4 surat An-Nur itu. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, ya, tidak merubah ayat, tetapi dalam memaknai secara keseluruhan itu cukup dengan CCTV. Kalau tidak ada CCTV, nggak masalah menghadirkan 4 orang saksi. Walladzina yarmunal muhsonati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum tsamanina jaldatan wa la taqbalu lahum syahadatan abada. Menuduh orang berzina itu harus bisa mendatangkan 4 orang saksi. Itu dulu. Lah sekarang sudah ada CCTV. Jadi ilmu fikih yang bersumber dari Quran dan hadis sekalipun itu bisa dinamis, tidak statis. Inilah kemampuan umat Islam yang kurang kritis, sehingga selalu statis dalam memahami dinamika ilmu fikih yang ada, menyesuaikan keadaan kaul qadim dan jadid. Sekarang itu ada CCTV. Nggak perlu 4 orang saksi, bisa lebih dari 4 orang saksi. CCTV-nya jelas, tanggalnya, jamnya, lokasinya itu nggak bisa dipungkiri lagi. Gitu loh, Mas Agus. Mas Agus,